Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Aku masih ingat jelas bagaimana semuanya dimulai. Kehidupanku dulu penuh dengan harapan. Aku adalah seorang anak muda yang penuh semangat dan memiliki impian besar. Mimpi yang mungkin terdengar konyol bagi banyak orang, terutama bagi keluargaku dan teman-temanku. Aku ingin menjadi seorang pengusaha sukses di bidang daur ulang. Ya, sebuah ide yang bahkan dianggap remeh, dipandang sebelah mata, dan bahkan dihina oleh banyak orang. Namun, aku tahu satu hal yang pasti, aku memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Keluargaku selalu menginginkan aku untuk menjadi seorang pegawai negeri atau setidaknya bekerja di sebuah perusahaan besar. Pekerjaan yang terlihat aman, penuh jaminan, dan bergaji tetap setiap bulan. Bagi mereka, menjadi pengusaha adalah sesuatu yang penuh risiko, penuh ketidakpastian, dan yang paling mereka takutkan adalah kegagalan. Mereka tidak pernah mengerti mengapa aku begitu tertarik dengan dunia yang begitu jauh dari dunia mereka. Sementara itu, teman-temanku, yang kebanyakan bekerja di sektor perbankan, perusahaan besar, atau instansi pemerintah, seringkali menganggap aku gila. Mereka melihat apa yang aku coba lakukan dengan daur ulang limbah sebagai sebuah pekerjaan yang rendah, bahkan tidak ada masa depannya. Mereka selalu mengejekku. Kenapa kamu nggak cari pekerjaan yang lebih jelas? Kamu mau jadi apa sih? Jadi tukang sampah, kata mereka, sambil tertawa terbahak-bahak. Setiap kali mereka mengungkapkan kata-kata seperti itu, hatiku seperti teriris. Namun, aku tetap diam. Aku tahu mereka tidak mengerti apa yang aku perjuangkan. Aku tahu bahwa mereka hanya berbicara berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas. Mereka tidak tahu betapa besar dampak yang bisa dihasilkan dari daur ulang limbah jika dilakukan dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Dan aku percaya, itu adalah masa depan. Saat aku memulai usahaku, aku hanya punya sedikit modal, hanya tabungan yang kutanamkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja sampingan. Aku membeli mesin-mesin sederhana untuk memulai proses daur ulang, meski aku tahu itu tidak cukup untuk memulai bisnis yang besar. Aku harus berjuang keras untuk menemukan pemasok limbah yang tepat dan mencari klien yang bersedia membeli produk hasil daur ulang. Tapi, aku tidak takut. Aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil adalah langkah menuju mimpi besar yang aku impikan sejak lama. Namun, keluarga dan teman-temanku tetap saja tidak mengerti. Mereka menganggap aku hanya buang-buang waktu dan uang. Bahkan orang tuaku sering mengingatkanku untuk berhenti dan mencari pekerjaan yang lebih normal. Mereka khawatir aku akan gagal dan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Setiap kali aku menghadapinya dengan cerita tentang kemajuan bisnis, mereka hanya menggelengkan kepala dan menatapku dengan tatapan penuh kekecewaan. Suatu hari, ketika aku memutuskan untuk memperkenalkan ide usahaku kepada teman-temanku, aku hanya mendapatkan cemoohan. Mereka berkata, "Kamu pikir kamu bisa sukses dari sampah? Itu pekerjaan yang tidak jelas dan tidak ada masa depannya." Aku merasa terhina. Aku merasa seperti tidak dihargai, dan yang lebih menyakitkan adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat denganku, yang seharusnya mendukungku. Namun, bukan hanya teman-temanku yang meragukanku. Keluargaku juga tidak percaya. Bahkan, ibuku sering menangis karena khawatir tentang masa depanku. Aku mengerti kekhawatirannya, namun aku tidak bisa mundur begitu saja. Aku merasa bahwa inilah jalanku. Aku tidak akan menyerah begitu saja hanya karena orang lain meragukanku. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu rumah, merenung tentang apa yang telah aku lakukan. Semua perjuangan yang aku lalui terasa sia-sia. Aku merasa seperti berjuang sendirian di dunia yang penuh dengan orang yang meremehkan aku. Sementara dunia di luar sana bergerak maju,
aku terjebak di dalam perjuanganku sendiri. Semua rasa lelah dan kecewa menghantamku begitu kuat. Aku sempat berpikir untuk berhenti. Aku ingin mengakhiri semuanya, mencari pekerjaan yang aman, dan melupakan mimpiku. Namun, sesuatu dalam diriku berkata, jangan menyerah. Aku tahu bahwa jalan menuju kesuksesan tidak mudah, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan tahu seberapa jauh aku bisa pergi jika aku menyerah begitu saja. Malam itu, aku kembali membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang cara memperbesar usaha daur ulang. Aku mencari tahu lebih banyak tentang teknologi yang bisa membantuku meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa. Jika aku gagal, setidaknya aku tahu bahwa aku sudah memberikan segala yang aku miliki. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah semakin banyak. Mesin-mesin yang aku beli sering rusak, pasokan limbah yang sulit didapatkan, dan biaya operasional yang terus meningkat tanpa ada keuntungan yang jelas membuatku semakin frustasi. Banyak orang yang bilang bahwa aku hanya buang-buang uang dan tenaga. Tetapi, aku tetap bertahan. Aku tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang harus aku lalui. Mereka yang dulu mengejekku kini semakin intens mengkritik. Kamu sudah habiskan banyak uang, tapi hasilnya apa? Tidak ada perubahan, kan, kata mereka. Namun, setiap kata hinaan itu justru semakin membakar semangatku untuk membuktikan mereka salah. Di tengah semua keraguan yang datang dari luar, aku mulai menemukan sedikit cahaya di ujung terowongan. Sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang industri menyadari produk daur ulang yang aku hasilkan, meskipun masih sederhana. Mereka tertarik untuk membeli produk dari usaha kecilku. Aku merasa seperti mendapatkan angin segar di tengah badai yang mendera. Namun, itu baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memperbaiki setiap kekurangan dalam usahaku. Aku memperkenalkan teknologi baru, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran. Semua itu butuh waktu, tetapi perlahan-lahan aku mulai merasakan perubahan yang aku idam-idamkan. Dan meskipun banyak orang yang terus menghinaku, aku tahu satu hal, sukses itu bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa keras kita berusaha untuk mencapainya meski banyak yang meragukan kita. Setelah mendapatkan kontrak kecil dengan perusahaan besar, hidupku mulai terasa sedikit lebih ringan. Namun, seperti pepatah mengatakan, setiap keberhasilan membawa tantangan baru. Aku merasakan betul arti dari kata-kata itu, ketika jalan menuju sukses ternyata lebih terjal daripada yang aku bayangkan. Aku kini menghadapi tantangan besar yang lebih kompleks, dan aku mulai merasakan betapa beratnya mempertahankan apa yang baru saja aku raih. Awalnya, semuanya berjalan lebih lancar. Mesin-mesin yang aku beli mulai bisa menghasilkan produk dengan lebih efisien, dan pelanggan mulai datang lebih banyak. Produk daur ulang yang aku hasilkan semakin dihargai oleh pasar, dan kepercayaan diri aku meningkat. Aku merasa seperti berada di jalur yang benar, meski perjalanan ini masih penuh ketidakpastian. Namun, seperti halnya usaha kecil lainnya, aku tidak lepas dari masalah besar. Salah satu masalah terbesarku adalah produksi yang tidak stabil. Terkadang, limbah yang aku dapatkan tidak cukup berkualitas untuk diolah menjadi produk yang bagus. Kadang, aku menghadapi masalah di dalam proses daur ulang itu sendiri, di mana mesin-mesin sering rusak karena intensitas kerjanya yang sangat tinggi. Aku sadar bahwa untuk bisa meningkatkan kualitas dan volume produksi, aku perlu investasi besar, sesuatu yang aku tidak miliki. Di sisi lain, para pesaing mulai bermunculan. Mereka yang dulu meremehkan usahaku kini mulai menyadari bahwa pasar daur ulang memiliki potensi yang luar biasa. Mereka juga mulai mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan menghasilkan produk-produk yang lebih beragam. Aku merasa tertekan,
Karena aku tahu aku harus bersaing dengan mereka, namun modal yang aku miliki sangat terbatas. Aku harus berinovasi atau aku akan tertinggal jauh. Di saat aku merasakan beban yang begitu besar, aku kembali mendapat ejekan dari teman-temanku. Mereka yang dulu pernah meremehkan usaha daur ulangku kini mengatakan, "Tuh, kamu kan bukan siapa-siapa, tetap aja bisnisnya kecil-kecil gitu." Bahkan ada yang mengatakan, "Kan cuma sampah, nggak ada masa depannya." Mendengar kalimat-kalimat seperti itu kembali membuatku merasa dihina, dan aku merasa hampir menyerah. Namun, aku tahu dalam hati, ini adalah ujian. Ujian untuk menjadi lebih kuat. Aku harus mencari cara untuk bertahan dan berkembang. Aku tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan. Ini adalah saat yang menentukan. Aku ingat kembali bagaimana aku memulai usaha ini dengan semangat yang menggebu. Aku ingat semua kegagalan yang pernah aku hadapi, dan betapa banyak orang yang meragukan aku. Tidak ada jalan kembali. Suatu hari, setelah berhari-hari memikirkan jalan keluar, aku mendapat ide yang sangat besar. Aku memutuskan untuk mencari mitra yang bisa membantu membiayai ekspansi usahaku. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, karena aku harus meyakinkan orang lain bahwa bisnis daur ulang ini punya potensi besar. Tidak hanya itu, aku juga harus meyakinkan mereka bahwa aku bisa mengelola usaha ini dengan lebih baik. Aku melakukan segala yang aku bisa untuk meyakinkan calon investor dan mitra. Aku menyiapkan proposal yang lebih matang, menunjukkan analisis pasar, dan bahkan menyusun proyeksi keuntungan yang masuk akal. Tapi, lagi-lagi, aku menghadapi penolakan. Beberapa investor bahkan langsung mentertawakan usahaku, berkata bahwa ide daur ulang sampah tidak akan pernah berhasil. Aku hampir putus asa, namun satu kalimat dari seorang investor yang lebih bijak membuatku kembali bersemangat. Setiap inovasi besar dimulai dari ide yang dianggap aneh dan tidak mungkin. Jika kamu yakin ini bisa berhasil, teruskan. Kami semua pernah berada di titik yang sama, katanya, sambil memberikan sebuah kesempatan yang aku butuhkan. Dengan semangat baru, aku mulai memperkenalkan inovasi dalam proses produksiku. Aku menggali lebih dalam tentang teknologi ramah lingkungan dan mencari tahu bagaimana cara meningkatkan efisiensi dalam mengolah limbah. Aku memutuskan untuk membeli mesin yang lebih canggih, meski itu membutuhkan pinjaman yang besar. Aku yakin ini adalah langkah yang tepat. Perlahan, semua usahaku mulai membuahkan hasil. Produk daur ulang yang aku hasilkan kini memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Kami bahkan berhasil mengembangkan beberapa produk baru yang lebih ramah lingkungan dan lebih menarik bagi konsumen. Berkat kerja keras dan inovasi, permintaan untuk produk kami meningkat pesat. Bisnis kami mulai berkembang lebih cepat dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun keberhasilan mulai datang, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Keluargaku yang dulu meragukan dan menghina, tetap tidak bisa menerima keputusan aku untuk menjadi pengusaha. Mereka menganggap aku sudah terlalu terjebak dalam impian yang tidak jelas, dan mereka merasa aku tidak cukup realistis dalam mengejar ambisi. Bahkan, ketika aku mulai sukses dan bisnisku berkembang, mereka tetap menyarankan agar aku kembali ke pekerjaan yang lebih stabil. Aku sangat ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa sukses, bahwa aku bisa membuktikan diri. Tapi, meskipun aku telah memperoleh kesuksesan, ada sesuatu yang hilang, aku belum mendapatkan penerimaan dari orang-orang terdekatku. Itu yang membuatku merasa tidak lengkap, meskipun aku sudah berada di titik yang lebih baik. Sementara itu, pasar daur ulang semakin berkembang. Banyak perusahaan besar yang mulai memperhatikan potensi bisnis daur ulang ini, dan aku semakin merasakan persaingan yang ketat. Tetapi, kali ini aku tidak gentar. Aku tahu, semakin besar tantangannya, semakin besar pula peluang untuk meraih kesuksesan. Aku terus berinovasi,
memperkenalkan produk-produk baru, dan memperluas jaringan bisnis ke luar negeri. Aku ingat betul bahwa semua ini tidak datang dengan mudah. Aku mengalami banyak kegagalan, penolakan, dan hinaan. Tetapi semua itu adalah bagian dari perjalanan panjang menuju sukses. Setiap langkah, setiap kegagalan, dan setiap penolakan telah membentukku menjadi pengusaha yang lebih tangguh. Aku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang tepat. Kini, aku hanya perlu satu hal, memastikan bahwa bisnis ini tidak hanya berkembang, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang. Aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa apa yang dulu dianggap sampah, kini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk lingkungan dan generasi mendatang. Dan inilah bagian terpenting dari perjalanan ini, membuktikan bahwa meskipun aku pernah dihina, ditertawakan, dan diragukan, aku bisa meraih kesuksesan yang jauh melampaui apa yang orang-orang bayangkan. Aku tidak hanya ingin sukses. Aku ingin memberikan dampak yang positif bagi dunia. Setelah sekian lama berjuang dan menghadapi berbagai tantangan, akhirnya aku bisa merasakan sedikit kebanggaan. Usahaku di bidang daur ulang limbah kini mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Semua darah, keringat, dan air mata yang kutumpahkan seolah membuahkan keberhasilan yang semakin nyata. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Aku tahu bahwa untuk menjadi benar-benar sukses, aku harus terus berkembang, beradaptasi, dan selalu siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada titik ini, aku sudah memiliki beberapa kontrak besar dengan perusahaan-perusahaan internasional yang membeli produk-produk daur ulang kami dalam jumlah besar. Aku juga berhasil membuka beberapa cabang di berbagai kota besar, dan nama perusahaanku mulai dikenal di kalangan industri. Namun, meskipun keberhasilan itu tercapai, aku tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Suatu hari, aku menghadiri sebuah konferensi internasional tentang lingkungan dan keberlanjutan. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang penting di dunia industri, serta pengusaha-pengusaha sukses yang memulai bisnis mereka dari bawah. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka berhasil mengubah dunia, bukan hanya melalui produk mereka, tetapi juga melalui filosofi bisnis yang mendalam tentang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Itulah saat aku sadar bahwa bisnis ini tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan. Ini lebih dari itu. Daur ulang limbah bukan hanya cara untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif bagi dunia. Inilah tujuan yang lebih besar dari sekedar keberhasilan finansial, untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan membantu menciptakan dunia yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Aku mulai mengubah visi perusahaan. Tidak hanya sekadar menghasilkan produk daur ulang, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Kami meluncurkan berbagai program pelatihan untuk komunitas lokal, membantu mereka memahami bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap daur ulang dan pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Kami bahkan mulai berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan proses daur ulang agar lebih ramah lingkungan dan efisien. Perubahan ini membawa dampak positif yang luar biasa. Banyak orang mulai menghargai upaya kami untuk menciptakan perubahan yang lebih baik, dan perusahaan kami mendapatkan pengakuan tidak hanya dari pelanggan, tetapi juga dari pemerintah dan lembaga-lembaga internasional yang mendukung keberlanjutan. Tentu saja, perubahan ini tidak datang dengan mudah. Banyak orang yang masih meragukan keseriusan kami. Beberapa pesaing terus mencoba menjatuhkan kami dengan menyebarkan rumor dan kebohongan tentang perusahaan kami. Namun, aku sudah tidak lagi terpengaruh oleh mereka. Aku telah belajar untuk fokus pada tujuan yang lebih besar dan tidak terjebak dalam hinaan atau kritik yang tidak membangun. Aku yakin bahwa dengan komitmen dan visi yang jelas, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Keberhasilan kami akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Kami tidak hanya berhasil bertahan di industri daur ulang yang penuh tantangan, tetapi kami juga berhasil membawa perubahan positif yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya aku yang merasakan kebanggaan, tetapi juga seluruh tim yang selama ini telah berjuang bersama. Kami telah membangun sebuah perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga sukses dalam memberikan kontribusi positif bagi dunia. Dan saat itu, ketika aku berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan dari sebuah lembaga lingkungan internasional, aku tidak bisa menahan air mata. Ini adalah puncak dari perjuanganku. Aku yang dulu dihina dan dianggap tidak mungkin sukses, kini berdiri di depan dunia sebagai contoh nyata dari keberhasilan yang lahir dari ketekunan, keberanian, dan tekad yang kuat. Aku melihat ke belakang, mengenang semua masa-masa sulit, hinaan, dan penolakan yang telah aku hadapi. Setiap langkah dalam perjalanan ini penuh dengan perjuangan, tetapi aku sadar bahwa tanpa semua itu, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku merasa bangga tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah mendukung dan mempercayai aku. Keluargaku, meskipun mereka tetap ragu pada awalnya, mulai melihat apa yang aku perjuangkan. Mereka mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang memberikan dampak positif. Mereka yang dulu meragukan sekarang dengan bangga menyaksikan kesuksesanku. Bahkan, ayahku yang dulu selalu mengingatkan aku untuk kembali ke pekerjaan yang lebih aman, kini dengan tulus mengakui bahwa aku telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Namun, yang paling menyentuh hatiku adalah perubahan dalam diriku sendiri. Aku yang dulu merasa terhina dan dipandang rendah, kini merasa bangga dan kuat. Aku tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan keraguan dalam diriku sendiri. Kini, aku tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga telah berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dunia terus berubah, dan tantangan baru akan selalu ada. Tapi aku siap. Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang, dengan tekad dan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Karena aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah berhenti terbang. Aku sudah terbang, dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Kini, aku bisa berdiri tegak dan berkata dengan penuh percaya diri, dibuang, dihina, kini aku terbang.